Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua hal. Pertama, ciri pengelompokan dalam studi genetik atau dalam studi linguistik historis komparatif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sejarah studi dalam linguistik historis komparatif yang dilakukan pada masa-masa awal hingga saat ini. Kita ketahui bahwa pengelompokan bahasa dalam studi linguistik historis itu adalah suatu pengelompokan bahasa yang didasarkan pada ciri kesamaan bahasa yang dimiliki antara bahasa-bahasa yang dibandingkan itu. Tentu kesamaan itu disebabkan karena memang unsur-unsur bahasa itu diturunkan dari satu nenek moyang yang sama. Ada beberapa ciri pengelompokan bahasa dalam studi linguistik historis komparatif ini. Pertama adalah non-arbitrer. Non-arbitrer artinya bahwa dalam konteks pengelompokan bahasa yang sifatnya genetik yang menjadi ranah studi linguistik historis, hanya digunakan satu parameter yang digunakan untuk mengklasifikasi bahasa-bahasa di dunia, yaitu berdasarkan garis keturunan, yaitu dengan melihat kesamaan kosakata, ciri-ciri bunyi maupun tata kata yang dianggap diwariskan, sehingga akan berimplikasi pada ciri pengelompokan genetik yang kedua yang disebut dengan exhaustive atau tuntas. Artinya bahwa pengelompokan dengan menggunakan satu parameter tertentu, ya, dengan menggunakan garis keturunan tadi, maka semua bahasa yang ada di dunia itu dapat digolongkan ke dalam kelompok tertentu. Ketika suatu bahasa menjadi anggota suatu kelompok, maka bahasa itu pada saat yang sama tidak mungkin menjadi anggota kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan itu didasarkan pada kesamaan kosakata dan ciri-ciri sistem bunyi. Tidaknya ada 4 periode yang diidentifikasi oleh para ahli bahasa. Yang periode pertama yaitu berada pada kisaran tahun 1830 sampai 1860. Periode ini dimulai oleh Franz Bopp pada tahun 1791 sampai 1867 dan diakhiri oleh studi August Schleicher. Franz Bopp dianggap telah meletakkan dasar-dasar ilmu perbandingan bahasa secara sistematis dengan membandingkan bahasa-bahasa yang ada di Indo-Eropa. Dilanjutkan oleh Christian Ras pada tahun 1787 sampai 1832 dengan memperlihatkan hubungan bahasa Jerman dengan bahasa Indo-Eropa. Christian Ras juga menemukan hukum pertukaran bunyi yang disebut dengan Lautverschiebung antara bahasa Jerman dengan bahasa Yunani. Temuan Franz Bopp ini kemudian dilanjutkan oleh Grims yang dikenal dengan hukum Green atau Lautgesetz, ya, yang diterbitkan dalam bukunya tahun 1819. Penemuan penting pada periode pertama ini adalah adanya penunjukan atau penemuan hubungan genetik antara bahasa Sanskerta, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Persia, dan bahasa Jerman oleh Friedrich von Schlegel pada tahun 1772 sampai 1892. Pot pada tahun 1802 sampai 1887 juga menyelidiki etimologi tentang kata dengan menggunakan metode yang lebih baik. Tokoh berikutnya pada periode pertama ini adalah
Humboldt yang mengemukakan klasifikasi bahasa di dunia sebagai penyempurnaan dari temuan Pons Schlegel, yaitu bahwa bahasa di dunia itu terbagi dalam 4 jenis, yaitu bahasa isolatif, fleksi, bahasa aglutinatif, dan bahasa inkorporasi. Periode kedua antara tahun 1861 sampai 1880. Periode ini dimulai dengan diperkenalkan istilah bahasa purba atau proto bahasa, yang mana bahasa purba atau proto bahasa ini dimaknai sebagai suatu sosok bahasa yang telah menurunkan bahasa-bahasa modern yang ada sekarang, yang dicetuskan oleh August Schleicher pada tahun 1823 sampai 1868, yang kemudian ia mencetuskan teori pohon atau stambun teori pada tahun 1866. Schleicher juga melihat adanya organisme bahasa yang disebut sebagai akar kata, bahwa dalam bahasa bertipe fleksi, kata-kata itu baru berkembang ya dari satu suku kata sebagai akar menjadi kata-kata baru berdasarkan perubahan paradigmatis dan derivasional. Tokoh yang kedua pada periode kedua ini adalah G. Curtius, ya. Ia berjasa menerapkan metode perbandingan filologi klasik, ya. Tokoh ketiga ada Max Muller, ya, pada tahun 1823 sampai 1900. Jadi ia menghubungkan kelas bahasa dengan tipe sosial yang dimilikinya, di mana bahwa bahasa-bahasa yang bertipe isolatif adalah bahasa yang sifatnya lebih kekeluargaan, sedangkan bahasa-bahasa aglutinatif adalah bahasa yang bangsanya suka mengembara, sedangkan bahasa fleksi adalah bahasa yang sudah mengenal negara. Tokoh keempat dari periode ini adalah De Whitney, yaitu ia memperkenalkan istilah polisintesis untuk menyebut bahasa inkorporasi. Periode ketiga adalah antara tahun 1880 sampai akhir abad ke-19. Periode ini ditandai oleh munculnya kelompok ahli tata bahasa yang menyebut dirinya Jungrammatiker dengan menyempurnakan hukum Grimm yang melahirkan hukum bunyi tertentu tanpa kekecualian, yang dipelopori oleh Bruckmann, Ostop, Leskin, dan juga Bloomfield Smith untuk mengatasi kelemahan teori pohon pada tahun 1843 sampai 1901. Adapun periode keempat yaitu pada awal abad ke-20, yaitu munculnya beberapa aliran baru, yaitu aliran yang kemudian melahirkan studi-studi tentang bahasa. Yang pertama itu adalah aliran fonetik yang berkembang sebagai suatu bidang ilmu. Kemudian munculnya cabang ilmu bahasa baru seperti psikolinguistik dan juga sosiolinguistik. Lalu yang ketiga munculnya aliran Praha yang menekankan fungsi bunyi, di mana bahasa terdiri atas bentuk dan makna. Sekian, kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.